48 sampai 58, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo silahkan bacakan. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, saudara sekalian, kita mendengar ayat tadi, berarti kita kalau menyatu dengan tubuh darah Yesus, ya saudara sekalian, kita akan mencapai hidup yang kekal. Kita akan hidup di surga, hidup selama-lamanya, saudara sekalian ya. Dan kemudian juga Tuhan Yesus janji, Tuhan Yesus ada di dalam kita, dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Minta apa saja maka akan diberikan. Kita tidak akan minta yang tidak-tidak, tapi kita akan minta yang untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus katakan juga kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus selalu, saudara sekalian, maka kita akan hidup oleh Yesus, saudara sekalian. Dan kita percaya dengan kata-kata Tuhan Yesus, kita hidup di bumi seperti di sorga, dan kelak kita akan mencapai hidup yang kekal, saudara sekalian. Juga minyak dan anggur tidak akan dirusakkan, saudara sekalian, yang mana secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin susah. Tetapi kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, arti kata minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, kita tidak akan masuk di dalam kesusahan tersebut, saudara sekalian. Kita percaya kita akan berkemenangan atas segala masalah, saudara sekalian. Kita tidak akan masuk dalam kesukaran, dan kita akan berkemenangan. Dan Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus telah menang, maka kita sebagai anak Tuhan Yesus, kita pasti menang. Asalkan kita hidup di dalam firman Tuhan sepenuh-penuhnya dalam kekudusan Allah, dan menjadi pelaku firman dan hidup menyenangkan hati Allah, saudara sekalian. Jangan mendukakan hati Tuhan, dan jangan mendukakan hati sesama. Percayalah, saudara sekalian, kita akan berkemenangan. Saudara, kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus.
Kita ucapkan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis, tidak sakit hepatitis. Aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara. Aku tolak COVID-19, aku tolak influenza, aku tolak alergi polusi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan Anda berdoa dan Anda imani Anda sembuh. Dan juga kalau ada finansial atau kebutuhan lain, masalah atau rumah tangga atau orang tua atau anak atau siapapun, ya minta sama Tuhan Yesus dan imani doa Anda dijawab pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala.
tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap pot minyak ini, setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil dalam nama Tuhan Yesus, dan kami selalu berkecukupan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, oleskan pada dahi Anda dan pada kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan Tuhan Yesus. Kami percaya kasih-Mu menyertai kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Engkau selalu melindungi kami dan menyertai kami Tuhan Yesus. Beri kami semua, berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia semua Tuhan Yesus wibawa ilahi. Sayangi jemaat Gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Berikan wibawa ilahi. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus selalu kecukupan, apapun yang diperlukan selalu tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka selalu berkemenangan dalam hidup ini, menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk para pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan mujizat Allah, dan kuasa-kuasa Tuhan menyertai, tanda-tanda heran menyertai Tuhan Yesus, dan berikan apa yang diperlukan dalam hidupnya selalu tercukupi. Dan kami berdoa untuk para koordinator, pekerja, usher, greeter, choir, media, dan juga tim worship Tuhan Yesus. Berikan mereka kuasa dan wibawa dari sorga Tuhan Yesus. Berikan mereka dipakai Tuhan dengan heran luar biasa. Berikan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan berikan kami berdoa untuk Pak Anggoro dan istri diberkati Tuhan, dan anak di Buradinar Samosir diberkati sehat, Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus dalam pelayanan berhasil dan dalam usaha berhasil. Berikan proyek-proyek baru. Dan Yeni dan Suryogo diberkati, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianta Abiatar diberkati, Ibu Popi dan Pak David, dan Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua cucunya diberkati, Pak David Raharja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, Pak Gandasi Matupang di Amerika diberkati, Ibu Teni diberkati, Ibu Liana dan Pak Antoni diberkati sehat dan berhasil, dan Raymond diberkati, Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, selalu terjadi kuasa-Mu. Sayangi Gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Berikan Gereja Tiberias Indonesia dipakai oleh Engkau dengan heran dan luar biasa. Berikan jiwa-jiwa Tuhan Yesus, terutama yang belum di dalam Engkau. Pakailah
Jemaat Gereja Tiberias Indonesia menjadi alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau, menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kuasa Tuhan Yesus selalu terjadi, mujizat Tuhan Yesus selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan program semua yang ada, Tuhan Yesus, dalam Engkau berkenan kepada Gereja Tiberias Indonesia selalu dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penapangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.